Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan seputar permasalahan perawatan luka dan ini merupakan salah satu hal yang sering disampaikan oleh tenaga medis di rumah sakit, di puskesmas ataupun di sebuah klinik saat kita sudah merawat luka. Pasti ada salah satu edukasi yang sering disampaikan oleh tenaga medis, yaitu lukanya jangan sampai kena air. Dari para pemirsa sekalian, apakah sudah tahu kenapa apabila terjadi luka, kita tidak boleh sampai menyiram ataupun saat mandi ya terkena air, terkena percikan air tanpa sengaja tersiram saat mandi ataupun saat berkegiatan itu akan sangat-sangat fatal apabila itu terjadi. Dan memang salah satu hal yang paling sering efeknya adalah dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Dan sudah tahu kenapa kok saat tersiram air luka tersebut menjadi delay ataupun terhambat dalam proses penyembuhan pada luka. Oke, maka dari itu ini dia jawaban mengenai kenapa luka tidak boleh sampai tersiram air ataupun terkena air dalam masa proses perawatan luka. Hal ini memang seringkali menjadi suatu problem bagi pasien-pasien ya dari luka akut maupun luka kronis di mana saat pasien tersebut ingin melakukan mandi ataupun beraktivitas di luar ya di mana memang biasanya di musim hujan ini sangat rentan sekali, tapi biasanya pasien-pasien ini banyak mengeluh saat ingin mandi ya, di mana hal ini apabila lukanya sangat luas, lukanya masih dalam proses penyembuhan dan juga mungkin perbannya sangat tebal ya. Hal ini akan menjadi kesulitan saat kita ingin mandi, akan tetapi luka tersebut tidak boleh sampai terkena air ataupun tersiram oleh air. Dan kenapa alasannya? Ini dia. Saya akan menjelaskan di channel Mantri Luka pada kesempatan kali ini. Sebenarnya yang pertama, kenapa kok luka ini tidak boleh kena air, yaitu dapat menyebabkan infeksi pada luka. Itu alasan yang pertama. Kenapa saya bilang mudah sekali terinfeksi? Ya karena apabila air ya itu dapat membasahi luka yang sedang kita alami, ya kita tidak tahu nih ya, kita ini tidak tahu apakah air tersebut bersih, apakah air tersebut ada bakteri ya, di mana hal ini juga kita belum bisa memastikan. Nah, yang kedua adalah saat tersiram air dalam kondisi balutan itu lembab, maka yang terjadi adalah balutan tersebut biasanya mudah sekali terkontaminasi oleh bakteri dari faktor eksternal, dari faktor lingkungan kita, di mana hal ini juga dapat menghambat nantinya dalam proses perawatan luka dikarenakan luka tersebut mudah sekali terinfeksi dan kotor ya. Apabila kotor juga berisiko tinggi dong ya. Karena apa? Karena ketika perban tadi basah, kita buat aktivitas mungkin di rumah ya, itu akan menyebabkan risiko tinggi terjadinya infeksi. Oke, maka dari itu jangan sampai luka tersebut basah saat mandi. Selanjutnya, alasan selanjutnya adalah eh, dapat mengurangi efektivitas topikal ataupun salep yang diberikan. Di mana ketika kita memberikan salep yang sangat baik sesuai dengan warna dasar luka dan juga sudah memberikan antimikroba dan juga absorben yang sangat baik, akan tetapi saat kita mandi lalu tersiram oleh air, maka itu juga dapat mengganggu terhadap efektivitas salep yang kita berikan. Di mana mungkin ya dikarenakan terlalu basah, salepnya juga akhirnya kurang efektif dikarenakan
bercampur dengan air. Hal ini pastinya dapat juga menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Alasan selanjutnya yang ketiga ya, yaitu dapat mengganggu ke jaringan luka, di mana saat luka tersebut terjadi basah dan tidak segera diganti, maka risiko tinggi terjadinya yang namanya maserasi. Maserasi sudah saya jelaskan di channel saya, yaitu di mana kondisi ya luka terlalu basah tidak dapat menampung cairan, ya, apalagi luka tersebut tersiram dari luar. Hal ini juga nantinya dapat berpotensi terjadinya maserasi dan juga risiko tinggi pastinya. Nah, kenapa? Karena sudah luka tersebut, contoh nih, luka diabetes yang dimana lukanya sangat lebar, eksudat ataupun cairannya sangat banyak, itu tidak dapat tertampung dengan baik ya dari dalam, ditambah tersiram dari luar. Hal ini jelas wes harus segera diganti. Apabila tidak, ya maka risiko terjadi kerusakan jaringan luka ya ataupun kulit sekitar luka, maka itu akan dapat menghambat dari proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia alasan kenapa luka tidak boleh terkena air. Selanjutnya, Mas, solusinya bagaimana? Ya. Jadi, para pemirsa sekalian, untuk solusi bagi para pemirsa yang sedang mengalami luka dan lukanya agar aman terkena percikan ataupun siraman dari air saat mandi, yang pertama, yaitu gunakan plester anti air. Di mana banyak sekali ya yang kita biasanya menyebutnya dengan transparan film, ataupun biasanya kalau di apotek-apotek, di pabrikan ini yang memproduksi plester anti air ya, biasanya yaitu ada yang namanya Dermafic, ada yang namanya Opside ya, dan lain sebagainya. Yaitu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk melindungi luka dari air. Oke, Mas, kalau perbannya yang biasa digulungkan ya, di kaki contohnya, itu kan tidak bisa nih ya untuk dipakaikan transparan film, dipakaikan offside, dipakaikan Dermafic, itu bagaimana? Oke, ada dua solusinya. Yang pertama, kita gunakan plastik wrap ya. Plastik wrap itu adalah plastik yang biasa digunakan untuk makanan ya, itu. Ya, itu juga bisa kita fungsikan untuk melindungi luka kita dari air saat kita mandi. Dengan cara apa? Dengan cara menggulungkan ke bagian area luka ya. Dengan cara menggulungkan serapi mungkin, serapat mungkin agar nantinya dapat terlindungi dari air saat mandi. Solusi yang kedua. Nah, ini ada cover ya untuk melindungi anggota badan kita dari air saat kita mandi. Dan ini juga saya baru tahu beberapa minggu kemarin ya, setelah saya cek di toko online, ternyata ini sudah ada cover pelindung area tubuh kita dari air ya, dimana biasanya itu bisa ditaruh di kaki ya, bisa ukurannya di bawah lutut, di atas lutut, di pergelangan tangan, itu ada ya. Nanti bisa cek di toko online, dan mungkin itu akan menjadi solusi juga ya, walaupun saya pribadi ya belum pernah memakai dan belum pernah tahu barangnya seperti apa. Tapi setelah saya cek, melihat, ya mungkin itu juga akan menjadi solusi ya nantinya. Mungkin kalau ada lain kesempatan, saya akan coba untuk membelinya dan saya coba review ya untuk para pemirsa channel Mantri Luka. Oke, itu dia alasan kenapa luka itu tidak boleh terkena air. Jadi bagi para pemirsa sekalian ya, jangan lagi sampai terjadi basah saat mandi ya. Apabila terjadi luka, dan juga gunakan
plester anti air ataupun plastik wrap dan juga mungkin cover ya untuk melindungi luka dari air tadi yang saya jelaskan. Apabila punya testimoni boleh dituliskan di kolom komentar untuk penggunaan cover tadi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Dan apabila ada suatu hal yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Share bagi yang membutuhkan, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan like, comment, subscribe, dan semuanya deh. Bebas ya, silakan. Oke, terima kasih, sampai jumpa, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.